Ini aku ada sering mendengar anggapan nih dok. Ini nanti akan dioper juga pertanyaannya ke Mbak Dian, tapi mungkin aku ingin start dari Dr. Robi dulu. Ada banyak anggapan bahwa perempuan kalau seks pertama kali itu akan sakit. Nah, gara-gara banyak anggapan begini, banyak mungkin entah perempuan dan laki-lakinya juga mungkin jadi ketakutan. Nah, walhasil banyak anggapan bahwa sulitnya penetrasi ini, tentu saja kita paham bagaimana dokter menegaskan ini bukan karena tidak rileks gitu ya. Jadi banyak anggapan bahwa karena takut akan rasa sakit itu, jadi terjadilah sulitnya penetrasi ini. Nah, boleh nggak sih dok dikasih penegasan lagi, benarkah ada hubungan antara rasa takut ini dengan kesulitan penetrasi dok? Oke. Saya kasih kasus ekstrim saja, perkosaan ya. Perkosaan itu sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Tapi penis bisa masuk. Memangnya korban perkosaan rileks? Dan kalau Anda mungkin mendebat bahwa dok perkosaan kan paksa. Sama. Suami penderita vaginismus atau pasangan penderita vaginismus secara teknis untuk aspek mencoba memasukkan penis ke vagina itu sama. Di seluruh dunia ini teknik memasukkan penis ke vagina itu ya hanya satu, yaitu dimasukkan. Orang dengan keterbelakangan mental pun berhasil melakukan. Ya tadi Mbak Dian sudah cerita bagaimana suaminya menderita ketika mencoba masuk tetapi seperti menemukan dinding, itu sakitnya luar biasa. Artinya apa? Pasangan penderita vaginismus itu sudah memaksa dalam tanda petik. Sudah sama dengan kejadian perkosaan, karena untuk spesifik hanya melihat teknik memasukkan penis ke vagina itu sama antara orang normal dengan pelaku pemerkosa, itu sama. Nah, kemudian tentang bahwa hubungan pertama kali akan sakit, oke, ini memang kabarnya cukup banyak kejadiannya, walaupun kalau secara fakta ilmiah saya belum bisa mengkonfirmasikan. Nah, tetapi ada perbedaan mendasar. Yang pertama, orang yang mengatakan bahwa malam pertama itu sakit, atau dia terlebih dahulu takut akan hal itu, saya yakin itu adalah ketakutan yang dialami oleh semua perempuan. Tapi apakah semua perempuan menjadi vaginismus? Kan tidak. Ya, tidak semua yang berasumsi seperti itu ternyata dia menjadi vaginismus. Itulah kenapa angka kejadian vaginismus bukan 100% pada perempuan, tapi hanya 7 hingga 17%, dan itu banyak begitu. Nah, jadi ini bukanlah sesuatu yang lazim. Dan yang lebih faktual lagi adalah, misal nih, orang yang menyatakan bahwa malam pertama itu sakit, malam pertama itu berdarah-darah. Ya, mereka menyatakan itu dalam keadaan apa? Penisnya sudah bisa masuk. Sementara orang vaginismus kebanyakan 88% penisnya tidak pernah bisa masuk. Ini adalah dua kondisi yang berbeda. Yang menyatakan bahwa malam pertama itu sakit berdarah-darah, itu penisnya masuk begitu. Sementara pada kebanyakan kasus vaginismus, mereka sudah jungkir balik sampai ke bulan pun, penis tidak pernah bisa masuk ke vaginanya. Nah, ini saja sudah menjadi penanda yang besar bahwa ini berbeda. Ya. Kemudian kalau tentang bahwa dok seks pertama itu akan sakit atau tidak. Ya, kalau mereka berdua tidak tahu cara melakukan aktivitas seks yang benar, yang etis, ya tentu akan sakit. Nah, kebanyakan orang menikah itu hanya punya dua motivasi besar ya. Sorry kalau ada yang tersinggung. Dalam pengamatan saya, mereka menikah hanya untuk dua hal, dua motivasi besar. Apa itu? Seksnya legal, kalau hamil nggak malu. Itu doang motivasi mereka untuk menikah. Ya, nah. Seringkali proses seks pertama kali itu biasanya tidak diiringi dengan ya misalnya konsen atau izin dari masing-masing pihak. Yang satu merasa sudah ijab qabul menguasai badan yang lain. Padahal kita tahu dalam tatanan apapun pernikahan bukanlah perbudakan perempuan oleh laki-laki. Nah, mungkin yang terjadi bahwa malam pertama itu sakit itu kalau settingannya seperti ini. Mereka sudah menikah, malamnya si laki-laki merasa harus melakukan hubungan seks dan dia taunya hubungan seks itu hanya memasukkan penis ke vagina. Tidak ditanya pasangannya, Anda mau nge-seks atau tidak,
tidak dicumbu, hanya disuruh ngangkang. Lalu penis yang ereksi itu dimasukkan ke dalam vaginanya. Pasti sakit, pasti berdarah, dan berdarah itu bukan hanya dari selaput darah. Terakhir kita baru bicara tentang tes keperawanan dan itu pun tidak relevan sama sekali. Dan sumber perdarahan itu bukan hanya dari selaput darah, bisa dari bibir kemaluan, dari rongga vagina, bahkan dari leher rahim. Itu terjadi. Tapi yang seperti itu, penisnya masuk. Sedangkan orang vaginismus 88%, penisnya tidak pernah bisa masuk. Fenomena lain yang bisa kita jadikan patokan adalah pemeriksaan medis. Paling gampang deh, pap smear. Pap smear itu kan memasukkan alat cocor bebek ke dalam vagina perempuan ya, dan itu di laboratorium besar seringkali dilakukan pap smear massal. Ratusan orang sekaligus di pap smear tuh, blus masuk. Anda pikir mereka semua rileks? Mereka semua mau dimasukkan alat ke vaginanya? Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Tetapi kalau orang itu tidak vaginismus, ya dokter atau tenaga medis memasukkan alat ke dalam vagina itu effortless. Tidak perlu usaha. Masuk begitu saja. Nah, itu yang membedakan penetrasi sakit atau gagal ya. Jadi kebanyakan vaginismus itu gagal. Mungkin saja yang sakit di awal terus menerus sakit, ya itu vaginismus juga. Begitu. Oke. Tapi mungkin aku ingin minta tanggapan dari Mbak Dian nih Mbak, untuk meluruskan anggapan seperti ini, seperti apa sih pesan atau reminder dari Mbak Dian bahwa kaitannya bagaimana dengan penyakit vaginismus ini Mbak? Sorry, pesan untuk orang-orang yang masih beranggapan bahwa seks pertama itu sakit, kemudian bagaimana kaitannya dengan benarkah itu ada risiko vaginismus? Kalau aku secara pribadi, aku adalah korban dari mitos tadi ya. Waktu awal menikah aku merasa ada suatu ketakutan. Cuman perbedaannya adalah ketika kita merasa takut untuk berhubungan seksual, yang terjadi adalah kita tidak mau berhubungan seksual. Sedangkan ketika mengalami vaginismus, yang terjadi adalah tidak bisa. Ada perbedaan di situ. Itu pengalaman pribadi aku ya, pengalaman pribadi aku. Jadi pada saat pertama kali berhubungan seksual setelah menikah, ada rasa takut, iya. Sehingga aku rasanya nggak mau. Tapi ketika kita mulai tadi kok Dr. Robi bilang harus ada konsensual. Iya, berarti aku harus ada kesiapan. Aku siap, suami siap melakukan hubungan seksual, aku sudah tidak takut lagi, aku sudah mau, nyatanya gagal. Tidak bisa. Oke, ini adalah pengalaman pribadi aku gitu ya. Jadi menurut aku itu adalah sebuah mitos. Sebuah mitos yang harus kita luruskan. Buat yang udah tahu gitu, yuk kita jangan turunin lagi ke generasi-generasi kita gitu ya, bilang bahwa seks pertama kali itu sakit, kita lihat dulu. Kalau tadi Dr. Robi bilang, kita lihat dulu hubungan seksualnya seperti apa. Apakah konsensual, apakah foreplay-nya sudah cukup, dan segala macamnya. Jadi kalau menurut aku nggak bisa ya digeneralisir gitu. Hubungan seks pasti sakit, pasti berdarah. Menurut aku nggak bisa digeneralisir sih. Karena aku adalah bagian dari 88% tadi yang gagal. Data ilmiah menunjukkan 100% penderita vaginismus mengalami dinamika seksual yang normal. 100%. Artinya apa? Seperti Mbak Dian tadi ceritakan, dorongan seksnya normal, respon tubuh atas rangsang seksnya normal, vaginanya basah. Termasuk mungkin dok datang bulan juga kali ya? Ini juga apalagi ini kan terjadi sama wanita mungkin, datang bulan normalkah atau seperti apa? Oh iya, betul. Vaginismus sama sekali tidak ada hubungan dengan siklus haid, sama sekali tidak ada. Jadi data ilmiah menunjukkan bahwa vaginismus itu penderitanya 100% mengalami rangsangan seks yang normal. Dia memiliki keinginan yang normal, bahkan respon dari vaginanya itu normal dengan lubrikasi yang normal. Itu data yang berbicara. Jadi vaginismus itu tidak bisa, bukan tidak mau. Bahkan pada kasus normal tidak mau pun bisa masuk tuh, begitu.